Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri dulu untuk kelas 10 yang mungkin baru melihat Ibu karena kita belum pernah ketemu secara langsung ya. Ibu sebagai guru matematika minat di kelas 10, terus di kelas 11 juga sama Ibu sebagai guru matematika minat dan di kelas 12 sebagai guru matematika wajib. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut materi dari materi sebelumnya. Kemarin kan kalian udah belajar mengenai materi grafik fungsi di YouTube. Nah, sekarang kita langsung ke materi intinya, yaitu persamaan eksponensialnya. Nah, jadi persamaan eksponensial itu adalah persamaan dari bilangan eksponen yang memuat pangkat dari sebuah fungsi. Nah, kan ada persamaan sama ada pertidaksamaan ya. Sekarang Ibu mau menjelaskan dulu nih, persamaan sama pertidaksamaan itu bedanya apa? Nah, kalau persamaan itu berarti misal contohnya 2 pangkat X sama dengan 4. Jadi ada kata-kata sama dengannya karena persamaan. Berarti bisa juga 3 pangkat X sama dengan 9. Atau 4 pangkat 2X sama dengan 64. Nah, kalau misalkan pertidaksamaan, berarti kalau pertidaksamaan itu berarti kan ada kata-kata tidak sama, berarti tidak sama dengan misal 2 pangkat X lebih dari 8, berarti kan ada kata-kata tidak samanya ya. Jadi bisa aja ditambahkan kata-kata tidak lebih besar, kurang dari, atau lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan. Terus bisa juga contohnya 3 pangkat X kurang dari 9. Nah, sampai sini mudah-mudahan udah mulai ngerti ya. Nah, sekarang kita ke dalam bentuk persamaan eksponensialnya. Nah, untuk persamaan eksponensial yang pertama yaitu bentuknya A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, ini itu rumusnya untuk rumus yang pertama. Nah, di sini A-nya itu harus lebih dari 0. Jadi nggak boleh kalau misalnya sama dengan 0. Jadi bisa aja di sini itu angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk pangkatnya juga sama ya. Nah, di sini A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 1? Berarti kan nanti hasilnya tetap aja 1. Berarti kita nggak akan bisa, maksudnya pasti nilainya itu jadi 1 lagi gitu kalau misalkan angkanya 1. Berarti harus lebih dari 1 ya dan lebih dari 0. Contoh yang A, 2 pangkat 3X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, di sini A-nya itu 2. Berarti sesuai ya dengan syaratnya harus A-nya lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, gimana nih cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya kita harus buat ini sama ini itu sama angkanya. Karena di sini sama-sama angka 2, berarti tinggal dicoret. Ini coret, ini coret. Nah, kita fokus dengan pangkatnya. Berarti tulis lagi 3X tambah 1 sama dengan 4. Nah, berarti 3X sama dengan, kita satukan yang variabel-variabel sama yang konstanta sama konstanta. Berarti di sini 4 tulis lagi. Nah, plus satunya pindah ruas jadi negatif 1. Jadi 3X sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 3 dibagi 3. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah, berarti kan ketemu ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya atau HP yaitu adalah 1. Nah, sekarang coba kita ke contoh yang kedua. Yang B, 4 pangkat 2X min 3 sama dengan 16. Nih, di sini kan tadi kata Ibu angkanya harus sama ya sebelum kita nyelesain si pangkatnya. Karena di sini belum sama, kita ubah dulu biar sama. Berarti 4 pangkat 2X min 3 sama dengan, nah 16-nya kita rubah menjadi 4 pangkat 2. Pokoknya biar sama ya ininya. Nah, sekarang kalau udah sama dicoret. Jadi kita fokus ke pangkatnya 2X min 3 sama dengan 2. Jadi 2X sama dengan 2, tulis lagi konstantanya, min 3-nya pindahkan ke ruas yang sebelah sini, jadi plus 3. Berarti 2X sama dengan 2 tambah 3, 5. Jadi X-nya sama dengan 5/2. Nah, berarti jadi jangan lupa kesimpulannya ya.
himpunan penyelesaian atau HP-nya yaitu 5/2. Sampai sini mudah-mudahan udah mengerti ya. Nah, sekarang nih untuk rumus yang kedua yaitu persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, untuk yang kedua juga sama kayak tadi. A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nih, sekarang contohnya yang A. 3 pangkat 2 min X sama dengan 3 pangkat X tambah 4. Nah, kalau tadi kan rumus yang pertama yang ada variabel X-nya itu yang ruas kanannya aja ya, yang sebelah sini doang. Nah, kalau sekarang kedua ruasnya ada variabel X-nya nih. Berarti kalau kayak gini sama aja. Tetap ingat harus angkanya di ruas kiri sama ruas kanan harus sama biar bisa dicoret. Nah, karena ini udah sama, keduanya ada angka 3, berarti tinggal coret. Jadi 2 min X sama dengan X ditambah 4. Nah, sekarang kita satukan yang angka sama yang angka, yang variabel sama yang variabel. Misalkan nih yang sebelah sini kita mau fokus buat variabel ya, berarti negatif X. X ini pindah ruas ke sini, jadi negatif X. Sama dengan sekarang di sini untuk yang angka, berarti 4. 2-nya pindah ruas ke sini, jadi negatif 2. Pokoknya kalau pindah ruas ingat ya, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Berarti negatif X dikurangi X jadi min 2X sama dengan 4 kurangi 2 jadi 2. Berarti X sama dengan 2 dibagi negatif 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 1. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya atau HP-nya sama dengan negatif 1. Nah, sekarang untuk yang B, contoh B nih. Di contoh B itu ada akar-akar sama ada perperan. Nah, berarti kalau kayak gini gimana? Kita harus ingat dulu rumus dari eksponensial. Kan rumus eksponensial itu ada ya yang memuat akar. Berarti Ibu tulis di sini ya. Ingat rumus eksponen. Kalau misalkan akar A pangkat N di sininya M, berarti harus kita ubah menjadi A pangkat N per M. Nah, berarti nih, ini kan bentuknya akar ya, berarti kita ubah. Ini itu kalau misalkan kita lihat ke rumus, ini sebagai M-nya, dan yang ini sebagai N-nya. Kita ubah di sini ya, berarti jadi 25 pangkat N per M, berarti yang ini dulu yang ditulis 2X plus 1 per M-nya 3. Gampang ya, pokoknya kuncinya harus ingat rumus. Nah, sekarang sama dengan yang ini juga sama, ingat rumusnya. Kalau misalkan perperan berarti sama kayak pangkatnya negatif. Jadi A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Ini untuk rumus ya, Ibu pisahin. Nah, berarti yang ini bisa kita ubah jadi 125. Berarti kan 125 itu sama kayak 5 pangkat 3 ya. Nah, biar dikeataskan berarti jadi 5 pangkat negatif 3. Nah, ininya tulis lagi jangan lupa. Jadi 2 min X. Jadi ada pangkat di dalam pangkat ya. Nah, sekarang ini kita ubah juga nih. Kan harus angkanya harus sama. Di sini angka 5, di sini juga bisa kita ubah 25-nya jadi angka 5. Jadi 5 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2 dikali pangkat 2X plus 1 per 3. Berarti yang ini tetap ya 5 pangkat min 3 dipangkatkan lagi jadi 2 min X. Nah, sekarang kalau udah sama, udah bisa dicoret belum? Belum ya. Nah, kenapa belum? Soalnya masih ada pangkatnya. Jadi kita kaliin dulu nih, pangkat ini kita kaliin keluar sama pangkat yang di luar. Berarti 2 kali 2X
berarti jadi 4x 2 kali 1 plus 2 per, yang ininya kaliin 2 enggak? Ini enggak dikaliin 2 ya, jadi per 3 tetap. Nah, sama dengan 5, di sini sama kaliin ke sini. Jadi min 3 kali 2 min 6, min 3 kali min x plus 3x. Nah, kalau udah sama, kita coret. Nah, kita fokus hitung yang di pangkat luarnya. Jadi 4x tambah 2 per 3 sama dengan min 6 ditambah 3x. Nah, sekarang nih, kalau udah kayak gini gimana? Nih, ini kan ada per-pernya nih. Biar nggak pusing, semuanya dikali 3, biar 3-nya ini hilang. Jadi dikali 3. Berarti kan ini udah dikali 3 jadi hilang ya. Jadi 4x ditambah 2 sama dengan, ini juga sama harus dikali 3. Kalau di sini dikali 3 berarti ruas yang satu lagi ini harus dikali 3 ya. Berarti 3 kali min 6 min 18 ditambah 3 kali 3 9x. Nah, sekarang satukan yang sama variabelnya. 4x min 9x, kenapa min 9x? Soalnya 9 pindah ruas jadi negatif 9x. Sama dengan min 18 dikurangi 2. Jadi min 5x sama dengan min 20. Ibu lanjut ke sini ya. Nah, berarti sekarang kita hitung nih, kalau min sama min berarti jadi positif ya. Berarti langsung, berarti x sama dengan 20 dibagi 5. Jadi x-nya sama dengan 4. Nah, berarti HP-nya sama dengan 4. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau misalkan ada yang belum mengerti, nanti kan ini sama ibu dimasukin ke Google Classroom ya, atau enggak di YouTube. Nah, nanti kalian tulis di kolom komentarnya, nanti sama ibu dibuat folder untuk materi yang ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum mengerti, nanti tulis di komentar, nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Sepertinya sekian dulu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa mengerti ya. Kalau misalkan udah mempelajari ini, terus kalian udah ngerti, jangan lupa tulis di buku catatannya ya. Nah, setelah ditulis di buku catatan, kalian kerjakan tugasnya. Nanti sama ibu dilampirkan tugasnya. Kalau gitu, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.